Sebelumnya, Wang Li menjadi yang terakhir tiba di depan pintu makam Zuzaku. Ketika Wang Li mengangkat kepalanya, dia tidak berharap akan melihat Yun Kunzi dapat memasuki tempat ini. Dia segera memberi hormat, junior menyapa senior. Wang Li mengeluarkan beberapa ukiran kayu tampan dari tas penyimpanannya, terbang menuju Yun Kunzi. Setelah itu Wang Li berjalan ke depan dan tidak lagi berbicara. Yun Kunzi menyimpan ukiran kayu tersebut, memandangi Wang Li sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke pintu. Mata Wang Li menyala ketika menatap tajam Qian Feng. Pada saat ini Qian Feng juga melihat ke arah Wang Li. Wang Li tersenyum dingin sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Mo Lihai yang tersenyum menyeramkan diikuti niat membunuh dan permusuhan. Wang Li merenung kenapa begitu memusuhinya dan tidak mengenalnya. Setelah merenung, jantung Wang Li berdetak kencang dan merasakan ketakutan. Orang yang dapat membuatnya merasa ketakutan hanya dengan senyuman, hanya ada satu, yaitu Iblis Tao Sen. Bagaimanapun orang yang paling ditakuti Wang Li adalah Tao Sen yang dibuat marah oleh Wang Li saat berada di tanah dewa kuno, ketika hanya berada di tingkat formasi inti. Warisan dewa kuno Tao Xi dipecah menjadi dua, warisan kekuasaan dan warisan pengetahuan. Warisan pengetahuan didapatkan Wang Li dan sangat membantunya untuk tubuh aslinya mencapai dewa kuno bintang 3. Namun ini hanyalah kenangan. Meski ada banyak teknik yang dapat menghancurkan planet Zuzaku, sayangnya Wang Li tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Dia perlu setidaknya mencapai tahap bintang 7 untuk menggunakan teknik-teknik ini. Demikian pula Tao Sen berada dalam situasi yang sama. Dia mewarisi kekuatan Tusi, kekuatan dewa kuno bintang 8, tetapi dia tidak dapat menggunakannya untuk potensi penuhnya. Semua teknik yang dia kendalikan adalah teknik yang dia pelajari setelah dia dilahirkan. Batas kekuatan yang bisa dikendalikan Tao Sen adalah kekuatan dewa kuno bintang 5. Dibandingkan dengan Tusi yang pernah menjadi dewa kuno bintang 8, kekuatan ini terlalu lemah. Namun dibandingkan dengan semua kehidupan di Zuzaku, dewa kuno bintang 5 adalah keberadaan yang legenda, ekstensi yang menyamai kekuatan kultivator yin ilusi. Harapan terbesar Tao Sen adalah untuk mendapatkan warisan pengetahuan. Setelah itu dia hanya perlu waktu untuk menyerap semuanya, memperbaiki tubuhnya dan menjadi dewa kuno bintang 8 yang sesungguhnya. Pada saat itu, bahkan monster tua dari aliansi kultivasi akan ketakutan. Jika bukan karena Wang Li, Tao Sen akan dapat melarikan diri. Oleh sebab itu, Tao Sen bertekad untuk menangkap Wang Li. Lalu Wang Li melihat monyet di pundak Mo Lihai. Dia merasakan aura unik dari para boneka di lautan darah dan mulai memikirkan dewa iblis 6 keinginan, kaisar kuno dan para kultivator kuno. Pada saat ini, Wang Li menyadari Tao Sen mengirim Mo Lihai bukan untuk menangkapnya, melainkan untuk mendapatkan planet kristal kultivasi yang memungkinkannya bebas sepenuhnya dari belenggu tanah dewa kuno. Setelah memikirkan hal ini, gunung jiwa bergetar sekali lagi. Sejumlah besar bagian dalam makam Zuzaku runtuh menjadi keretakan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan berbagai potongan jiwa tersedot ke dalam retakan, menyebabkan serangkaian kematian di planet Zuzaku. Melihat pemandangan ini, Zhu Kunzi tertawa gila dengan matanya dipenuhi kegilaan. Sementara itu, banyak retakan muncul di pintu makam Zuzaku.
Yun Kunzi buru-buru bertindak, mengeluarkan topi jerami. Sebuah kekuatan pilar cahaya menabrak pintu seperti meteor, sehingga suara gemuruh dan retakan muncul di pintu. Yun Kunzi segera berteriak menyuruh dua anggota klan abadi terbengkalai untuk menyerang. Tepat pada saat ini, Mo Lihai mengangkat tangannya ke depan, meledakkan kedua anggota klan abadi terbengkalai. Gelombang kejut dari ledakan bertabrakan dengan pintu raksasa, menyebabkan lebih banyak retakan di pintu. Ketika Wang Ling melihat mantra yang dikeluarkan Mo Lihai, dia mengenalinya sebagai mantra milik Dewa Iblis 6 Keinginan. Yun Kunzi kemudian mengeluarkan raungan dan menekan pintu. Ledakan yang mengguncang bumi bergema di seluruh makam Zuzaku. Segera setelah itu lubang terbentuk di sisi kiri pintu dan Yun Kunzi segera melesat memasuki lubang tersebut diikuti Mo Lihai, Qianfeng, Liu Mei, Wang Ling dan banyak orang. Ketika mereka masuk, terdapat lautan emas yang sangat besar tanpa ujung terlihat. Satu-satunya hal lain yang terlihat adalah pulau emas yang jauh di Cakrawala. Ada sebuah bangunan di pulau ini. Itu adalah istana yang tampak sangat mewah yang mengeluarkan cahaya keemasan. Setelah Yun Kunzi melewati pintu, dia dengan cepat terbang ke pulau itu. Mo Lihai juga mengikuti di belakangnya dengan jarak 300 kaki. Adapun Qianfeng, Liu Mei, Wang Ling dan para kultivator lainnya bergegas menuju istana. Yun Kunzi tiba di atas istana dan langsung menyerbu masuk. Di saat itu juga Mo Lihai melemparkan monyetnya yang tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di depan Yun Kunzi, bergegas ke dalam istana. Ekspresi Yun Kunzi menjadi gelap ketika dia dengan cepat menyusulnya. Namun tepat keduanya akan masuk, istana tiba-tiba bergetar dan sinar cahaya menyilaukan keluar darinya. Yun Kunzi dan monyet langsung terpukul mundur dengan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama gelombang energi terpancar dan berubah menjadi raksasa emas mengenakan zirah perang dan memegang pedang panjang raksasa. Dia dengan dingin menatap semua orang dan mengayunkan pedang energi ke arah Yun Kunzi. Yun Kunzi meraung marah, menunjuk ke pedang energi. Pilar cahaya melesat dan bertabrakan keras. Setelah berhasil memblokir serangan tersebut, Yun Kunzi bergerak seperti meteor ke dalam laut dan menghilang. Raksasa emas tidak mengejarnya, karena setiap orang harus menerima satu ayunan pedangnya untuk menunjukkan mereka memenuhi syarat atau tidak memasuki makam Ye Wuyao. Lalu raksasa emas mengalihkan pandangannya ke monyet. Energi pedang berkumpul di depan pedang emasnya dan dia akan mengayunkannya. Monyet hanya menunjukkan cahaya merah dari matanya dengan tatapan ganas. Hal ini membuat raksasa emas terkejut dan menghentikan serangannya. Setelah itu Mo Lihai dan monyet akan bergerak memasuki laut. Tetapi raksasa emas segera mengayunkan pedangnya ke arah Mo Lihai. Mata Mo Lihai memerah, meraung keras. Segera setelah energi pedang mendekat, sebuah jiwa ilusi merah keluar dari tubuhnya, memblokir serangan pedang dan diizinkan lewat. Raksasa emas kemudian mengayunkan pedang besarnya lagi. Sinar energi pedang mendarat di laut, menciptakan gelombang energi yang dibebankan pada Zhao Tai dan Zizin. Wajah Zhao Tai dan Zizin pucat. Mereka terpukul mundur dengan batu darah akibat tekanan kuat dari energi pedang. Tetapi mereka dengan cepat memasuki ke dalam laut menuju istana. Raksasa emas tidak mengejar, tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Wang Ling. Energi pedang itu sekuat serangan dari seorang kultivator kekuasaan. Mata Qianfeng menyala, dia tiba-tiba mengajak Wang Ling bekerja sama dengannya dan Liu Mei untuk memblokir energi pedang.
Wang Ling tanpa banyak omong langsung bilang oke. Alasan Qian Feng meminta bantuan Wang Ling adalah karena dia tidak punya pilihan. Sudah jelas dia dan Liu Mei tidak percaya diri mampu melawan serangan itu. Wang Ling bergerak maju secara sukarela setelah berdiskusi singkat. Liu Mei dan Qian Feng mengikuti di belakang. Mereka bertiga bergerak maju dalam formasi. Pada saat mereka bertiga mendekat, raksasa emas menjadi serius dan mengangkat pedang besarnya. Diayunkan dengan kejam ke bawah menuju Wang Ling, diikuti ledakan sonik seperti membelah langit. Laut di bawah mereka berpisah karena tekanan energi pedang, menciptakan jurang yang dalam. Ketika menghadapi kekuatan penghancur ini, Wang Ling merasa ditindih oleh gunung raksasa. Bahkan jiwa asalnya mulai bergetar dan memuntahkan seteguk darah. Tetapi matanya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Saat Qian Feng melihat keadaan Wang Ling saat ini, dia memutuskan mengambil momen ini untuk membunuh Wang Ling dan mengambil bendera $1 miliar. Dengan bendera jiwa, dia akan memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk menahan energi pedang. Semua ini terjadi sangat cepat dalam benaknya. Setelah mengambil keputusan, Qian Feng tertawa dan berkata, "Jangan panik rekan kultivator Zeng, aku datang." Qian Feng bergerak maju seperti kilat dan bersiap-siap melakukan serangan membunuh secara halus. Pada saat ini, energi pedang tiba tepat di atas kepala Wang Ling. Mata Wang Ling menyala dan dia mendengus, karena dia adalah orang yang setuju untuk pergi duluan. Bagaimana mungkin dia tidak mempertimbangkan perubahan hati Qian Feng? Semua ini adalah bagian dari rencananya. Tepat ketika Qian Feng berjarak 100 kaki dari Wang Ling tertawa dan mengeluarkan pagoda surgawi, dan pancaran indera ilahi Zhao-Yi di tingkat kekuasaan keluar dari pagoda. Energi pedang berhenti sejenak setelah berbenturan dengan pancaran indera ilahi. Menggunakan jeda ini, Wang Ling tertawa memanggil kembali pagoda dan menyerbu menuju laut. Namun dia dengan sengaja mempertahankan kecepatan yang cukup rendah untuk tetap dalam jarak 100 kaki dari Qian Feng. Sementara raksasa emas mengayunkan pedang energi menuju Qian Feng yang membuatnya sangat terkejut dan tidak menyangka. Qian Feng meraung marah, mengeluarkan penusuk merah, melesat menyerang energi pedang. Benturan keras segera terjadi saat penusuk merah menahan energi pedang. Liu Mei sangat terkejut melihat perubahan situasi ini dan bergegas menyusul Wang Ling. Tetapi ketika Liu Mei bergerak lebih jauh melewati Qian Feng yang tertekan energi pedang, raksasa emas mengayunkan pedangnya 2 kali, mengirimkan 1 gelombang energi pedang ke arah Wang Ling dan satunya menuju Liu Mei. Niat membunuh memenuhi mata Wang Ling saat tubuhnya berhenti dan berteleportasi. Dia muncul kembali dalam jarak 100 kaki dari Liu Mei dan mengeluarkan beberapa ukiran kayu dan diledakkan. Domain waktu segera menyebar, memperlambat tubuh Liu Mei. Pada saat ini, 2 energi pedang tiba-tiba menyatu menjadi 1, melesat ke arah Liu Mei. Di saat itu juga, Wang Ling membentuk gas batasan yang segera melesat dan mengelilingi tubuh Liu Mei. Liu Mei sungguh tidak berharap akan menghadapi krisis seperti ini. Dia segera mengeluarkan pita putih dan menghancurkan batasan di sekitar Liu Mei. Lalu pita putih ini dengan cepat membungkusnya dan memindahkannya sejauh 10.000 kaki dari energi pedang menyerang, sehingga memenuhi syarat untuk lewat. Di sisi lain, Qian Feng dalam kondisi yang sangat menyesal saat ini setelah berhasil melewati energi pedang. Dia meraung marah dan bersumpah akan mencabik-cabik tubuh Wang Ling. Liu Mei menegur Qian Feng karena memiliki niat jahat. Qian Feng tidak terima ditegur dan malah mengejek Liu Mei.
Sementara Wang Ling yang telah memasuki lautan, dia melihat istana raksasa memancarkan cahaya keemasan melesat memasukinya. Namun tiba-tiba energi pedang raksasa melesat mengejar seperti kilat dari permukaan air menuju Wang Ling. Saat energi pedang semakin dekat dan dekat, Wang Ling merasakan aura yang kuat menekannya, menyebabkan batuk darah. Dia segera mengeluarkan kapak untuk memblokir serangan energi pedang. Ketika energi pedang bertabrakan, Wang Ling batuk darah sekali lagi. Dia kemudian mengeluarkan pagoda surgawi. Domai Zawi dengan cepat menyebar dan energi pedang berhenti. Menggunakan jeda ini, Wang Ling dalam sekejap untuk memasuki istana sehingga energi pedang menghilang. Setelah itu Wang Ling duduk bermeditasi, mengeluarkan banyak pil obat dan batu gio surgawi yang segera diserap untuk menyembuhkan luka-lukanya. Begitu energi spiritual surgawi menyebar ke seluruh tubuhnya, dia merasakan tubuhnya menjadi ringan. Dia kemudian bergegas ke dalam istana. Di dalam istana, Wang Ling melihat lorong yang sangat besar. Dia kemudian menyebarkan indera ilahinya ke ujung lorong dan melihat patung Ye Wuyao memegang bola cahaya ungu. Itu adalah planet kristal kultivasi. Saat indera ilahinya menyentuh bola cahaya, kekuatan yang kuat tiba-tiba menghantam indera ilahinya. Di lorong, wajah Wang Ling pucat dan matanya dipenuhi teror merasakan ini. Harus dikatakan, Yun Kunzi dan Mo Lihai yang pertama kali memasuki makam Ye Wuyao. Mereka berdua melihat planet kristal kultivasi di patung batu Ye Wuyao. Saat itu hanya mereka berdua. Yun Kunzi ingin merebut planet kristal kultivasi untuk memurnikan patung tersebut sehingga mencegah kedatangan aliansi kultivasi dan melindungi keturunan abadi. Sementara Mo Lihai ingin mendapatkan planet kristal kultivasi untuk Tao Shen karena dia membutuhkannya untuk melarikan diri dari tanah dewa kuno. Maka pertempuran sengit pun terjadi antara Yun Kunzi dan Mo Lihai, dan keduanya terlibat dalam pertarungan sengit memperebutkannya. Dalam pertempuran tersebut, keduanya memiliki kekuatan yang serupa dengan keduanya berimbang. Namun Yun Kunzi menggunakan teknik pengikat bayangan khusus untuk menyegel boneka Tao Shen sementara. Tetapi Yun Kunzi juga terkena pukulannya, menderita beberapa luka. Ketika Wang Ling masuk, dia melihat Yun Kunzi dan Mo Lihai tidak bisa bergerak. Melihat orang ketiga yang masuk adalah Wang Ling, Yun Kunzi segera meminta bantuan Wang Ling untuk mengambil planet kristal kultivasi untuknya. Yun Kunzi juga memberitahu Wang Ling bahwa Mo Lihai bukan dari planet Zuzaku dan menjanjikan janji suci kepada Wang Ling. Dia akan diizinkan masuk ke klan abadi terbengkalai dan membantunya berkultivasi ke tingkat kekuasaan. Wang Ling awalnya tergerak dan terbang menuju patung batu Ye Wuyao. Namun tepat saat Wang Ling akan menyentuh planet kristal kultivasi, dia merasakan bola cahaya bukan planet kristal kultivasi dan dengan demikian menyadari tipuan Yun Kunzi. Wang Ling juga mengamati dengan seksama dan menemukan luka Yun Kunzi tidak serius dan dia bisa bergerak. Oleh karena itu ada yang tidak beres, maka Wang Ling berbalik dan bergegas melarikan diri dengan sangat cepat ke pintu lorong. Tetapi Yun Kunzi segera menggunakan teleportasi untuk menghentikan pelarian Wang Ling. Mata Wang Ling menyala, lalu dia mundur beberapa langkah dan menatap Yun Kunzi. Dia melambaikan tangan kanannya dan bendera $1 miliar muncul. Lalu dia dengan tenang berkata, "Junior belum mau mati."